Cuman dhewe ya. Ya aku bingung ora ono iki. Apa? Oh iya, macam dasar anu. Ada kono andi itu anu Sumandi. Dari si Jogil karo Mirna. Bukune to? Iya. Enek kaosnya karo anu ono. Apa? Kaos Udah. kaos karo tabler. Urung. Cahyo. Yang karo bukune. Mbah. Bukune si Jogil. Durang gue pulpen toh, berarti kan raiso nulis. Tinggu sawangan we. Ayo. Sapa sing mandi kene larang-larangan. Aku nurun lepas bukan ya neng iki kae. Sing gue pulpen ini kayak nulis mungkin foto Baik. Nggih, matur nuwun. Sampun berat juga kok kangenan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dengan atas program yang kami rencanakan, yaitu semacam pelatihan sandiwara berbahasa Jawa. Dan terus terang ini saya pribadi tidak menduga pacitane kok yo tenanan ini iki rada-rada ternyuh lho aku ini. Gua nek kayak kacang-kacangan. Terima kasih juga kagem Pak Proso sampun menyediakan tempat untuk pertemuan pertama kali di program acara pelatihan Milangkori Festival. Semoga besok kedepannya sampai pertemuan ke-8 lancar. Amin. Terus bisa dipentaskan dengan baik. Amin. Untuk kemajuan kebudayaan, semoga masyarakat terutama wilayah Banyumeneng bisa terhibur. Monggo Mas Eli dimulai untuk pertemuan hari pertama. Terima kasih Mas Komeng. Perkenalkan dulu, nama saya Eliandra Widarta, panggilannya Eli. Mbak Rimba sama Mas Cahyo udah kenal karena Mbak Rimba dan Mas Cahyo kemarin kan sempat ikut workshop pemeranan di Sanggar kan. Jadi hari ini sebenarnya saya mau mengenalkan saja sandiwara kisah seni panganan opo tau gitu. Artinya hari ini saya ketemu dengan teman-teman Banyumeneng yang rupanya sudah diceritakan Pak Suroso, memang di desa ini kan sudah ada aktivitas seni ketoprak. Barangkali nanti di pertemuan pertama dan sampai ke-8 nanti kita juga mendapatkan sesuatu. Artinya kami tidak hanya sekedar membagikan apa yang kami tahu, apa yang pernah kami lakukan, tapi kami juga mendapat sesuatu pastinya tentang ketoprak juga di Banyumeneng ini apa. Jadi ilmu itu kan lebih sepakat saya ada timbal balik. Jadi tidak hanya saya yang memberi, tapi saya juga dapat sesuatu.
Jadi imbang memberi dan menerima itu kan memang sudah konsekuensi logis ya. Belum meraih wong meneh itu pasti juga diberi balik. Jadi ya sama-sama. Artinya saya juga bukan yang paling pintar di sini. Hanya kemudian dulu karena saya pernah sekolah diisi jurusan teater, belajar sedikit lah artinya tentang teori ini wong main sandiwara iki kaya ngopo, ketoprak kaya ngopo. Hari ini saya bagikan cuma-cuma ilmu itu yang dulu pernah saya. Itu salah satu juga teater tradisional populernya Pak Cipto Soekarno itu 1920, cukup tua sih, jadi mungkin unda-undi sama ketoprak ya, tapi mungkin dia pengembangannya karena mengambil cerita-cerita lebih ke kerajaan Demak. Sebenarnya hampir sama kalau keraton, cerita-cerita dari keraton itu kan ketoprak lebih diambil dari babat tanah Jawa. Kalau teman-teman pernah mendengar atau searching begitu, babat tanah Jawa kan rentang waktu bagaimana perjalanan Majapahit kemudian menjadi Mataram, sejarahnya Mataram. Kalau diuraikan salah satunya ada periode kerajaan Demak di sana. Jadi mungkin Dadunggawu itu mengambil salah satu episode tentang frame atau ringkasan soal bagaimana cerita tentang kerajaan Demak. Terus ada Serandul, itu teater tradisi yang juga berkembang di Sleman Gunung Kidul. Jadi kecenderungannya Dadunggawu sama Serandul itu hampir mirip. Jadi bentuk pementasannya setiap pemain itu keluar masuk dengan menari. Pada saat nanti perkenalan dia menjadi siapa itu setiap tokoh dia menari, diiringi gamelan begitu. Terus habis menari dia mundur menjadi background yang ada di belakang pemain. Jadi di atas pentas biasanya misalnya pemainnya misalnya ketika ada yang berdiri di sini setelah memperkenalkan diri dia bisa mundur dengan tarian, nanti pemain yang lainnya berjajar menjadi background permainan yang ada di depan. Jadi kalau tidak gilirannya main dia duduk sebagai background, tapi kalau pas memang adegannya dia tampil dia akan maju. Setiap kali maju mundur itu dia ada tariannya. Sandul dulu Bantul, Gunung Kidul, Sleman pernah punya itu. Kota bahkan ada di daerah Bajiro, tapi juga karena sudah sepuh-sepuh terus apa istilahnya mati suri, tidak ada yang Serandul. Riyen wonten. Nah, Ning sak mungkin pun eranya Pak Suroso ke sana ya. Itu hampir mirip dengan Dadunggawu karena memang ya kesenian tua tidak terregenerasi atau tidak ada peminat, biasanya begitu langsung tiarap, nggak ada sumber yang mau dicari, kemudian sudah mungkin karena sudah sepuh juga kehilangan informasi ya dulu bentuknya, kalau mau dikejar lagi kayak apa gitu. Terus ada dagelan Mataram karena memang ini abdi dalem oceh-ocehan ya. Dulu Mbah Basio itu kan selain memang seorang komedian, rupanya dia kan juga abdi dalem di bagian keraton, di bagian pawon. Jadi memang ada semacam istilah kalau abdi dalem gojek di area dapur itu kan dulu di dalam kerajaan kan sampai ada diistilahkan abdi dalem oceh-ocehan gitu. Jadi karena Pak Mbah Basio juga selain abdi dalem terus mendapat tawaran di radio RRI untuk mengembangkan oceh-ocehannya itu menjadi hal yang kemudian ada cerita yang disampaikan secara komedi. Jadilah kemudian kita mengenal istilah dagelan Mataram. Meskipun pada perkembangannya dagelan Mataram itu juga gandul di dalam ketoprak. Kan ada biasanya ada satu sesi yang ban saat turunnya nganu ngrasani juragane gitu ya. Kurang lebih gambaran-gambaran di istana yang dipotret keluar dari istana itu
gambarannya demikian. Model-model bagaimana batur itu ngerasani juragane dalam kehidupan sehari-hari, tapi karena kemasannya ini pertunjukan terus disutradarai, ya itu menjadi sebuah cerita yang kemudian menarik untuk dikembangkan lagi menjadi cerita-cerita yang lain. Bahkan wayang sekarang kan juga sama, di part bagian goro-goro itu juga menggunakan dagelan. Nah, akhirnya dagelan ini juga masuk ke mana-mana, bahkan jadi ono limbuan sekarang. ada limbuan itu, terus bahkan sekarang juga bisa masuk di drama-drama radio yang sifatnya, kalau Mbah Bas kan biasanya hanya 1, 2, 3 orang ya bahkan, tapi bisa dagelnya setengah mati itu, ngomong nonton Mbah Bas rawuh rupanya itu kemekelan gitu. Bahkan yang hari ini sandiwara radio dengan format pemain banyak berusaha juga memasukkan unsur-unsur dagelan di dalamnya, meskipun kalau hari ini juga kualitasnya beda dengan eranya Mbah Bas dan Mbah Darsono itu, bapaknya Mbah Rius Rondeng Darsono itu ya, Mbah Darsono. Nah, teater tradisi berbahasa Jawa maupun wayang, dagelan, ketoprak, sandiwara, apapun itu yang jelas basisnya bahasa dan sastra Jawa. Jadi lakon-lakon yang dibuat oleh penulis-penulis itu dalam keilmuan mereka yang sekolah di bagian sastra itu juga ada yang bidangnya kemudian sastra Jawa. Salah satunya kalau belajar sastra Jawa ya pasti akan ketemu dengan lakon-lakon ketoprak, lakon-lakon sandiwara, lakon-lakon teater yang berbahasa Jawa. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu istilah teater gitu ya itu hampir sama sih dengan kalau kita mendengar drama, kita mendengar sandiwara, hanya kemudian jenisnya yang membedakan. Kalau teater barat, teater timur, kalau barat cenderung modern, kalau timur cenderung tradisi. Jadi kita lebih ke timur dan tradisi, menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa sehari-hari yang keseharian kita ucapkan. Kalau kita ketemu dengan siapapun mengucapkan dengan bahasa ngoko, itu cenderungnya yang bisa dijumpai kalau dalam ciri-ciri khusus itu ya ketoprak ada adegan yang memang kromo inggil karena memang orang muda dan orang tua ada satu strata sosial. Misalnya kalau raja dengan abdi juga harus ada bahasa yang di situ unggah-ungguh. Sementara di bahasa sandiwara bisa jadi bahasa yang dipakai gue artinya di aku artinya pasar mungkin. Ada hal-hal yang kemudian letak bedanya hanya bagaimana kita cara mengucapkannya, bagaimana cara kita menghadapi siapa sih tokoh ini sebenarnya. Jadi kalaupun toh di sandiwara juga misalnya juga ada yang berlaku kalau ketemu dengan orang tua juga bisa jadi dia harus menggunakan kromo yang nggak harus inggil banget ya, tapi kromo majo gitu kan juga ada. Atau di adegan tertentu kalau memang itu biasa digunakan bisa dipakai atau tidak, tapi sandiwara justru lebih fleksibel sih, tidak menuntut setiap dialog harus menggunakan bahasa-bahasa yang khusus unggah-ungguh. Tapi kalau ketoprak kan memang sudah jelas ya, artinya unggah-ungguhnya tampak karena memang dilihat dari porsi cara raja, bagaimana dia duduk, bagaimana dia menggunakan pakaian, bagaimana dia bergestur menggunakan tangan dan sebagainya, itu kan kelihatan. Jadi begitulah yang terjadi di sandiwara dan ketoprak. Pengantarnya itu dulu ngobrol kita. Kalau mau ada yang bertanya menanggapi Itu aja. silahkan bisa sharing, saya bagikan yang saya tahu. Minimal
ini jadi tambahan pengetahuan lah buat teman-teman semua. Jadi ternyata ono macam-macam kok tradisi Jawa ini berupa tontonan pertunjukan udah ngawuk segala macam kandul segala macam. Ini hanya basic aja untuk pengantar. Akhirnya kita besok dalam proses pelatihan ini adalah sandiwara, sandiwara, namanya sandiwara. Terus kalau misalnya ada respon dari masyarakat misalnya, bukan kamu ngumpul-ngumpul nopo ya, jadi Milangkori Festival produk itu pokoknya harus pentas gitu. Dari beberapa hal ini yang jadi pengantar Mas Eri tadi, mungkin konco-konco pengen tekon atau mungkin kurang paham atau malah mungkin ada referensi memberitakan atau menginformasikan ono kesenian liane buat aduh serius loh ini sok rapi Terus kalau Ramayana Barat itu termasuknya apa? Cerita Ramayana Mahabharata biasa memang diadopsi untuk cerita wayang. Yang biasa menggunakan memang di wayang. Tapi ada juga mengambil. Jadi kalau Ramayana itu kan panjang ya Mbak. Iya. Biasanya gini, misalnya seperti Babat Tanah Jawa dari episodenya Majapahit masuk sampai dengan Mataram ada itu kan rentangan waktu secara sejarah kan juga hampir berapa ratus tahun. Nah tinggal biasanya kalau penulis lakon dia mengambil episode yang mana. Misalnya kalau Ramayana mau ngambil Kurawanya saja, kok Kurawa, maaf Ramasintanya aja atau mungkin pas Anomannya aja, bisa jadi begitu. Atau Anoman sampai di sama Ramasintanya aja, bisa jadi begitu. Atau kalau di Mahabharata di sisi Pandawanya atau yang mana. Jadi tinggal apa ya, selera atau tafsir pribadi masing-masing. Iya, penulisnya mau mengambil episodik yang mana. Akhirnya kan ketika ngomong ke sebuah pertunjukan apa itu larinya kan namanya tetap neng wayang wong gitu. Karena wayang kulit wayang lah. Kalau bedanya di mana sekali itu dia masuknya ke wayang. Itu kan tetap tradisi yang populer juga wayang. Bisa diketoprakkan tapi akan membutuhkan personel yang banyak. Kolosal. Dan kalau panggungnya juga tidak memadai, ya eman, artinya ada cerita yang tidak bisa dituangkan sedemikian rupa. Akhirnya jadi populer apa kita kan akhirnya memang masalah biaya produksi. Ya. Begitu juga keturun tadi misalnya ketoprak ini saya kalau saat kadang-kadang juga mikir ke biaya produksi juga, jadi rasio pentas boro-boro biaya produksi. Iki sedut-sedut menawarkan iki lho, berusaha mengenalkan lagi sandiwara boro-boro. Kasarane monolog gue iso, ya basionan dagelan macam iso, nganggo lampu biar bahkan tanpa lampu gue iso. Jadi ora wedi untuk produksi. Itu sejarah adanya agenda pelatihan. Monolog titulasan ketoprakan ternyata angel ora oleh donasi misalnya. Yo lah berarti ada duit main sandiwara yo ramen yo itu secara kepentingan. Monolog itu satu orang yang memainkan berbagai macam karakter, jadi dia bisa merubah-rubah suara. Kayak dalang tak? Iya, seperti dalang. Dalang itu bermain itu dia monolog. Main sendiri, Iya. bicara sendiri. Dulu kalau di Reco Buntung pernah mendengar Abbas CH. Iya. Nah itu monolog. Betul namanya Monolog. Apa sih? Kalau kira Apa sembe? Sembe bos. Fragmen itu potongan. Jadi misalnya naskah utuh, tapi dipotong bagian yang satu adegan, satu babak itu bisa dinamakan fragmen. Jadi dia main naskah yang tidak utuh,
hanya potongan di adegan ini atau babak ini itu dikatakan fragmen. Ya kayak kemarin Rimba Cahyono mungkin ngerti kan, kayak sing Sarasean itu tak babak. Nah itu Itu babak adegan satu di Nitik Sitiwangi yang akan kita berikan besok untuk latihan Sandiwara. nukilan, potongan, atau mungkin hanya mengambil satu babak atau satu adegan. Itu bagian tertentu. Satu adegan, bedanya adegan sama babak itu gini. Jadi kalau babak itu dia bercerita dalam satu waktu tertentu, habis. Misalnya cerita itu setting waktunya pagi, ya sampai pagi itu habis. Karena babak duanya nanti sudah sore hari atau malam, itu biasanya dikatakan pergantian itu sudah babak satu, babak dua. Tapi kalau adegan itu bisa jadi dia dalam satu waktu itu, misalnya siang hari, setting tempatnya di dapur, waktunya berganti di adegan 2 masih di siang hari tapi di ruang tamu, itu masih bisa dikatakan adegan. Tapi kalau sudah berganti hari, berganti waktu, berganti jam, karena Senin terus adegan berikutnya Selasa dan seterusnya, itu biasanya menggunakan kata babak kalau dalam lakon. Hanya menunjukkan ininya saja sih, informasi keterangan waktu, oh sore hari, malam hari, siang hari. Pun sambil kalau mau Oke. Jadi pengantarnya pertemuan pertama ini kita ngobrol dulu apa yang pengen tahu soal sandiwara, terus nanti saya bisa jawab, terus nanti di pertemuan 2 kita sudah mulai reading naskahnya. Terus selanjutnya yus latihan terus nanti tekan pertemuan ke-8 gue nek iso wis jikan. Toh kanca-kanca kan saka basicnya saka rombongan ketoprak tak kira wis paham lah, karena cenderung di adegan yang kita serahkan nanti kan hubungan ketoprak. Jadi kita hanya sifatnya besok akan mendampingi saja, mungkin bantu masalah penyutradaraan ketika Mbak Rimba karo Cahyo. Wis. Penyutradaraannya siapa toh? Sutradaraannya siapa? Pak Roso. Jadi yang mas, mungkin kaitannya ini apa di luar materi ya, kaitannya apa namanya nanti dengan pelatihan, itu ada pelatihan yang mulai tim naskah itu. Sebenarnya kan kalau di apa namanya di naskah itu kan saya baca cuma ada sekitar 5 orang gitu. Nah, cuma saya tuh pengennya apa namanya, karena ini berkaitan dengan pemeranan, terus nanti kita juga ada persiapan untuk festival yang Selanjutnya. itu kan saya itu mengharapkan bahwa teman-teman yang hadir malam ini bisa mendapatkan semua bisa mendapatkan peran. Nah, kemarin saya juga ngobrol sama Pak Sur bahwa saya mintakan untuk membuat naskah tambahan. Nah itu makanya kenapa saya kemarin tanya sama Mas Komeng, nah jadi waktunya batasi 3 gitu. Karena nanti kemungkinan di set kedua itu sing bagiannya pemrograman itu kan seharusnya mau sini mas, sing ada apa ban ngobrol sama si itu. Nah kemarin karena di situ terakhir sih sokan aku sebelum momen Jumatan Mekah itu kan belum ngomong kalau paman Singoranu ngono sapa itu Ansor Agul apa namanya Jumatan Mekah dia tak pasrah ke ajakan Jumatan yang ya. Mungkin nanti yang kita tambahkan perannya begitu di surah Agul sama Singoranu itu. Nah, nanti kan tambah yang pertama, yang kedua mungkin di embahnya nanti
diimban itu yang set itu kan cuma satu, mungkin nanti tak tambahkan satu. Nah itu sehingga jadi sekitar 8 orang. Masih ada 2 ini, masih ada 2 itu yang satu nanti gimana saya ngobrol sama Pak Sur itu tim KB Komandan Perang tuh kemarin nanti monggo ini mau kemarin sama Pak Sur itu PKE jadi di yang set keempat itu kan si ceritanya di warawari lagi toko dan yang ketangguh dino di dalamnya kalau di warawari ini dan masih ada satu cewek yang belum dapat peran. Nah itu didadeknya anaknya di warawari metune kalau di warawari ngeteki langsung itu nek gambaran kita seperti itulah. Itu nanti kira-kira gimana, karena kemarin kan kamu ngobrol sama Mas Kuneng nek misalnya kok dan memang umur ya kamu misalnya terus segala macam terus. Nah itu kira-kira bagaimana? Aman. Kita masalah naskah kita bebaskan ke teman-teman yang kita berikan perhatian. Justru malah bagi kami dari satu sisi adalah itu ternyata malah dengan kayak naskah sing saonone malah ternyata harus kreatif, bisa membayangkan, main imajinasi, itu malah menguntungkan, malah outputnya luwes cetro, malah secara output, secara bertanggung jawab itu malah wes do kreatif kan. Yo kocok-kocok duduk seneng banget gitu. Semangat akhirnya menunjukkan kreativitas, nggak apa-apa. Tapi di sisi lainnya, nah, mari kita belajar untuk mulai manajemen produksi dan kita berimajinasi masalah state management. State management itu akan berhubungan dengan masalah durasi, masalah lingkungan, masalah sosial lingkungan penonton. Biasanya dalam hal manajemen produksi untuk sebuah pertunjukan itu ada kadang-kadang ada titik jenuh. Nah mungkin kita mari belajar bersama untuk ngerteni karakteristik penonton, karena dari sisi pengalaman yo mesti oke kok itu tinggal penonton. Nah, kita hati-hati di masalah situ aja, tidak akan justru tidak akan membatasi, monggo naskah ditambah dipotong tidak apa-apa, cuman itu tadi kita hati-hati di manajemennya. Itu tadi kita memperkirakan kira-kira penonton bertahan enggak kan, yuk misalnya ada pentas penonton rasanya gondu itu, nah enggak apa-apa, tapi ya moga-moga besok berhasil dengan misalnya tetap penonton bertahan itu wus apik banget buat apa penilaian sebuah pertunjukan gitu. Nggak apa-apa untuk anunya ditambah-tambahin juga gitu. Nah, dari sisi konsep yang kami siapkan itu kan saya pribadi sudah membayangkan, oh karena Studio itu akan berusaha memberikan alternatif hiburan ke masyarakat, akhirnya kan sak panggung neng filmnya beda kan, iki film Sandiwara, iki film Ketoprak, jadi ada ya kok penonton tak mesti kita meninggalkan kesan dari proses yang kita lakukan, kita jalankan itu. Saya cuman masalah ditambah-tambah itu tidak apa-apa, cuman kita hati-hati masalah semua sing nggak penonton lungo kan rasanya jadi perasaan ras sukses yang main gondu kadang-kadang misalnya wong do ono sing di salah satu di tim itu ada ono sing temperamental, akhirnya saling menyalahkan, itu akan rawan terjadi biasanya. Oh manut sutradaranya begini, manutnya jadi akhirnya seperti itu. Nah kita jaga biar irama kita bisa mempersepsikan sebelumnya gitu, dulu kelancaran dulu kesuksesan proses kita aja. Oke. Saya jadi anaknya Ki Murawan. Ini Berarti kudu sowan Bernard. Iya ora-wari lah kan. iki sebetulnya sidane. Oh ya. Sebul. Kita sementara apa setahun?
Nek kepentingan naskah itu sakjane itu bukan naskah baku, sesuatu yang dianggap baku karena itu sudah terjadi turun temurun dan wis dianggap lah. Naskah itu sakjane iki bukan ya ora ngawur ya. Ku gawe dhewe sing kita cuma main imajinasi. Dan dari sisi ketika itu sebuah misal dianggap ketoprak, aku kadang-kadang kan tak wedi ngene iki nganggo istilah unggah-ungguh ora segala macam itu kadang-kadang saya takut. Nah, terus untuk pengembangannya gandeng iki yo Pak Roso nggih pelaku sendiri dalam hal ketoprak ya monggo le pun sikapi ajeng pripun secara naskah dialog-dialognya kepiye tata kramane ketika tokoh peran A peran B monggo nek perlu malah didandani. Terus ketika ngomong ke ceritanya kalau tekan Wurawan ini hanya main imajinasi bahwa oh biyen nek aku nggawe naskah iki ndelok sejarah ono jajah desa Milankori terus Nitik Sitiwangi itu kan saya hanya main imajinasi saja. Oh kok sejarah Mangunan akhirnya menjadi desa Milankori ini akhirnya ono ning Mangunan, oh Sultan Agung lagi mangu-mangu misalnya sejarah dari Mangunan terus ya lagi bayangin berarti melakukan ngidul Nitik saka keraton nanti ya kota gede ngidul karena ono Mangunan itu berarti ada ngidul. Cuman saya cuma pakai logika itu enggak Wurawan iki ora sebut ning sejarah onone sejarah sing ketinggal sejarah itu gur Mangunan ya mungkin sing paling di Mangunan dia ketemu seorang yang boleh dikatakan ya, kiai pintar itu yang memberi apa istilahnya sasmito bahwa ono merak nanti akan kelihatan Ibrahim manuk merah yaitulah tibone lemah atau waktu iya. sing kok anggem ke saka Mekah. Lah ku tak bablas ku wah berarti ngidul kulon terus munggahno ketemu sing jenenge Wurawan kuwi. Terus diomong kok jenengan balik meleh ngetang. Lah akhirnya bingung nang Mangunan mangu-mangu kuwi. Tak gathuk-gathuke gitu. Oh, tentu tadi nek kula sareng anu manut naskah ingkang kula waos niku kok beda karo sejarah aku napa. Tur nggih mboten napa-napa wong jenenge niku tujuane nggih. Wong nek jaman semonten niku versi Kiai Kajuran ya terus kon popeke kambil namung ditiyuk nika lah niku yo tak kira ya padha mawon tujuane. Lah ada versi lagi misalnya sing ketika kita ngomong sejarah yang sudah baku ada versi lagi Pak Kiai Kajuran ini tuh masanya beda dengan Sultan Agung lah bingung meleh nah, karena kenapa akhirnya saya ganti itu pertama kepentingannya terus ben denger ben wong-wong itu ngerti Wurawan itu ngoten itu terus di sisi lainnya juga itu tadi ternyata awalipun kula sukani Kiai Kajuran dulu kita pentaskan Nitik Sitiwangi itu pakainya nggih Kiai Kajuran. Tapi ada versi Ternyata lagi setelah itu. dirunut beda periode antara Sultan Ternyata Agung dan Sultan Agung dan Kiai Kajuran itu beda masa loh. Maka kemudian generasi hari ini tuh kan menerima berbagai macam versi. Nek kula waos raos Nggih. Wurawari. Lah Wurawari niku kok dimasukke mriku wong nyatane niku hilang sejarah sing sejati ini. Sampai sekarang kan Nah, sampai serang. ora ngerti to ora. Orang ngerti to ora. Kepentingan kula nggih. Bila menika masuk kula kinten warga. Oh, dadi Kiai Wurawari iki tangane yo. Yo ono. Dadi rasan Sultan Agung ah. versi lawas belum ono versine belum Terungkap dadi ini. segala macam lah akhirnya tak sunahku tak kayak gue ada itu kan gue Wonosari sing pelatihan ya sing Wonosari miso ini kepentingan komen ini kurang ajar ya apa kenapa kita semakin berani saya semakin berani untuk nganu apa nulis niku karena yo ternyata versinya beda-beda Pak para itu sejarawan itu sejarawan beda ya sebenarnya ini jadi bingung akhirnya ya wes berarti kita main jadi dira apa akhirnya
Tapi ketika semacam cerita yang diceritakan Pak Komeng barusan ini, sebenarnya sah saja memang ketika itu diangkat dalam pertunjukannya, karena sudah pertunjukan itu kan multi tafsir, jadi mau ditafsir dari versinya yang siapa atau mungkin episodenya yang mana, selama memang benang merah pokok inti ceritanya Nitik Sitiwangi itu tidak kami rubah, ya seni pertunjukan sah-sah saja. Artinya kan jelas bahwa itu perjalanan Sultan Agung punya keinginan kuat kalau meninggal dimakamkan karo jejer sama Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi sama Imam Syafi'i kan diberi nasihat burung wayai, terus dia melemparkan dari Mekah celorot yang jatuh keduluan Sultan mana Cirebon. Di Tembung, anak ada satu versi di Ya. Tembung, tapi di Tembungnya akhirnya ngalah Sultan Agung. Ya, Nah versi keraton mesti ngalah ya juga kelilo. Ya. Ini ada versi lagi, adanya Doro Juminah aku ya dipateni versi Ya. lainnya. itu karena masih saudara dia mengalah, terus Kalah Ya. aku, kalah tua. kalah tua itu, terus dia melakukan perjalanan lagi ke selatan sampai ke Mangunan, itu baru lihat Merak itu ya sekarang Jimatan itu. Gitu. Jadi sejarah itu adalah Berarti berarti akhir cerita niku Sultan Agung Semedi. Pripun akhir cerita? Akhir cerita piye, Anta? Nah, akhir ceritanya ini saking Akhir cerita. kan tem kayak itu disanjangi pokoknya jenengan neng Bukarsari. Oh akhirnya menemukan tempat, terus memutuskan ada keputusan Manuk Merak nih. Oke. Sing makan. Nggih. Jadi nek jalan ceritanya gini, dia wis goleki Sultan Agung pun nemu ten Giri Loyo, nonton toh? Nggih. Giri Loyo, lemah ini tibone ten Giri Loyo ketemu. Neng kan Pak Kanjeng, siapa ya? Sila Kanjeng kok Juminah nung Pak Lie, sing genge sedulur kalih Sultan Cirebon barang, dijaluk, ditembung. Ditembung akhirnya ngalah karena kalah tua, Sultan Agung ngalah, Kalah aku. bingung, otomatis kan bingung karena prosesnya le arep dek ditentang le arep nek sedo kudu dimakamke jejer kuwi ora kelakon iki bareng oleh petuah saka kono Langsung kok. wis nguntal ke lemah ketemu iya sih dijaluk meneh lah akhirnya kan bingung tambah bingung akhirnya goleki meneh akhirnya nemu sing ten kidul niku ten Imogiri ning Bukit Merak niku. Nah, ketemulah di neng Bukit Mangunan niku rak terus semedi karena wong Jawa biyen semedi golek wangsite kepiye iki. Nah, makanya mangu-mangu bingung Sultan Agung. Nah, ana wong tua atau suara bebas itu juga mutasi bebas. Kok kuwi engko pokoke anggere ana lebete Manuk Merak lha yo kuwi apik. Akhirnya diputuskan di Jimatan ini. Jimatan. Alure ngoten niku. Nah, Ora yo akhir ceritanya itu naskah itu Sultan Agung pamit kemana iku tuwa kono Bukarsari kan goleki ibane metune Manuk Merak niku. Ya padha karo Mas Wajar. tapi kuwi sakjane gur mandek ning tekan tanah Giri Loyo sebenarnya. Orang yang tekan Pajimatan. Menika nganu mumpung sami pinanggih, mumpung dereng mlebeten napa nggih materi Proses latihan. latihan. Nika mumpung ada pakar yang rawuh wedang iki. Kalau mau nganu ngendikaken monolog. Nah ing mriki sampun sering kula aturaken dhateng adik-adik. Kula suwun wonten penjelasan. Monolog sampun pun jelasaken. Lajeng wonten tembung monoton. Menika kula nyuwun pun paringi ngertos adik-adik. Lajeng wonten tembung blocking kalian eting. Menika kula nyuwun pun jelasaken. Awit sering menika sampun kula jelasaken ning ketake sik do bingung apa to kuwi ngoten. Mila wonten wedal menika kagem obrolan menika kula suwun monolog sampun, monoton dereng. Eting kula suwun pun paringi penjelasan. Kadangipun adik-adik menika
jelas mangertos nonton. Nggih. Matur nuwun. Monoton itu berarti sesuatu yang sering diulang-ulang atau bahasanya repetisi, berulang-ulang, tapi tidak ada tingkatan atau dinamika yang terjadi. Akhirnya itu jatuhnya membosankan. Misal di dalam acting, dialog yang faktornya banyak sekali. Misalnya ada pemain lupa naskah atau lupa dialog, Iya. yang diucapkan hanya itu saja, itu bisa dikatakan monoton. Atau acting yang dia hanya apa ya, ngono-ngono kuwi wae gestur ya. Gestur itu berarti gerak tubuh. anggota badan, gerak tubuh, baik dari tangan, jari, kepala begini, tangan, kaki, seluruh badan itu gestur. Pose itu juga gestur, misalnya cara berdiri, cara duduk, cara gini, ini dari gestur. Misalnya nari ini gur ngono kuwi terus. Iya. Atau misalnya Monoton. actingnya gur ngene iki terus. Misalnya dagelan sak ngene. Iya. Lah dhek iki gur ngene iki terus lha kuwi monoton. Ora anjur terus. Jadi, explore Dia tidak kalau acting dia tidak mengembangkan potensi sing gestur keseluruhan. tubuh yang lain agar tampak menjadi lebih berkembang ya. Misalnya kalau acting itu kan, misalnya cara merokok bisa saja begini atau begini misalnya, atau ada yang macam-macam lah gestur orang merokok itu. Tapi bagaimana membuat cara orang merokok itu ketika dilihat, karena ini pertunjukan berarti kan ada sesuatu yang digarap. Jadi ada cara yang bisa dikembangkan dari mulai cara ngempit rokoknya, memindahkan ke tangan sebelahnya, memainkan dengan sambil menunjuk rokoknya masih di sini. Ini kan bagian dari kekayaan apa ya istilahnya, kekayaan gestur tubuh pemeran atau aktor istilahnya. Kalau di dalam teater atau drama itu pemeran itu kan aktor gitu kan. Kalau blocking, blocking itu misalnya cara saya berdiri di sebelah sini, kemudian saya harus jalan berapa langkah ke sebelah kiri karena di sana ada pemeran yang lain untuk saya dekati, tetapi tujuan saya ke sana harus punya motivasi melakukan ini arep ngopo gitu. Jadi tidak semata-mata ketika orang berpindah blocking dari sini ke sini nggak ada maksudnya, itu juga di dalam pertunjukan cukup loh kayak melakukan konten arep meneng dikit misalnya. Apa Tujuannya apa? Motivasinya apa? Motivasinya apa? Jadi setiap kali pemeran yang dia berpindah atau bisa dikatakan blocking muneng ini, saiki gue moving itu dari pindah, blocking dari sini ke sini, ini namanya moving. Pindah lagi ke sini namanya moving. Blockingnya satu orang di sini, blockingnya di sini, grouping itu berkelompok. Ada lebih dari 2 atau 3 pemeran di sini. Jadi grup ya, acting group. Maka kemudian di dalam pertunjukan berlaku, oh ben panggung ketok imbang, yang penonton itu komposisinya dibagi. Kalau memang berat sebelah semua grouping ada 5 orang di sini, ya ning kono aja siji. Tetapi kembali lagi, ketika ada orang yang mau mendatangi dia yang satu ini, dicari lagi motivasimu ini ngopo. Jadi setiap kali gerak apapun di atas pentas, mau menuju ke tempat duduk, ke setting yang lain, motivasinya harus jelas. Aku ronoknya harus ngopo. itu dari sisi mata sutradara dan Mata penonton. Ya. Nah, itu nanti juga masih berhubungan lagi dengan mungkin artistik juga. Ya. Eman artistiknya wis ono kudune pas blocking neng kene geseh blockingnya masalah. Akhirnya ono istilah sutradara moving kan. Nah, gugur eman artistik misalnya ya. Belum lagi ya nanti berhubungan dengan lighting. Lampu. Nah lampunya gur biar aman mungkin Ya. karena diamankan dari sisi penyutradaraan. Tapi ketika ada lighting sing kuwi khusus, misalnya lighting kan macam-macam fokusnya, khusus adegan A, B, C apa kuwi sekali geseh lighting ya akan bermasalah dengan pemain kayak gitu. Misalnya yang diceritakan Pak Komeng tadi, lampunya ada di sini, gini ya, artinya menembakkan ke saya.
tapi cara blocking saya agak geser begini ya sudah, orang kena lampu. bisa jadi wajah saya ini separuh belang gitu, separuh padang, separuh peteng. Sebagai aktor yang sadar blocking, ya dia harus mandek di tempat yang terang, di mana lampu itu menyinari. Ketika itu kesadaran. Tapi kan Kesadaran. sebelumnya sudah disepakati sebenarnya. Cuman pemain gesek. Ya. Iku wis dilakban, wis dikai tondo, pas adegan iki ternyata neng cedake. Ya. Nah, lampu ra oleh. Nah, muspro jadi malah rusak. Kayak gitu. Itu kan Nah, teknik kadang-kadang bermain. pemain juga harus sadar panggung, sadar blocking. Gitu. Terus ada etika-etika tertentu, misalnya ketika masuk tiba-tiba kita langsung begini. Biasakan Jangan membelakang. membelakangi, jangan geseran. Ini tinggal digeser aja bisa sedikit bahunya. Ini. Udah kalau kita ngomong atau ucapan dengan lawan main ya, ini kelihatan. Jadi oleh penonton ki enak orang nyawang. Iya kan? Orang dibokongi. Dasar ya, ini cukup dasar tapi kadang juga sering lupa. Jadi begitu masuk tiba-tiba langsung hijuk, lali nek kene iki penonton. Tentang kesadaran panggung, kesadaran para pemain itu ada hubungannya lagi dengan teknis audio. Ya, Kita harus menyadari bahwa adewe pentas sing dulu wong akeh banget. Adewe ngomong nang kene kan rong karuan tekan misalnya tanpa sound system. Nah, sound system mengalami proses teknis yang angel. Jadi misalnya mikir nang di YouTube aja ada komik. Ya. Ora ono gunane kowe leh mudah dialog wis berusaha ndagel, berusaha menyampaikan informasi tenanan, penonton ra krungu kan mos pro lek dhewe dengan kita. Terutama ketoprak aku sangat ra karuan ning sana. Karena aku YouTube langsung jadi aku paham. Jadi bosku bakalnya grup sunak-unai wong akeh banget sone elek sone. Padahal bukan masalah sone elek sebenarnya, tapi karena kesadaran pemain sing orang sadar panggung masalah blocking tadi. Lah mikir nang ndi? jadi biasanya Abang kita nyanyi. seleksi. Mic-nya di sini, dia ngobrolnya di sini. Ya ora tekan suarane. Ya dia harus sadar mic mungkin yang di toh. Ya paling enggak kan dia ketika jalan sudah bisa mengira-ngira ya jarak saya di sini sampai dengan ke sana itu apa. Cari momen yang tepat bagaimana ketika saya punya motivasi harus ke sana. Meskipun dalam pikiran kita aku itu menyerah ini itulah kesadaran yang terus harus dibangun. Pemeran. Ketika jadi seorang Lampunya di Pembangunan. mana harus sadar, mic-nya di sebelah mana harus sadar. lah sing emane-emane misalnya jane iki sing di dialog itu lucu banget. Ya, hanya Akhirnya lucu gara-gara banget mic. goro-goro penonton aku jadi Nggak muspro lucu. jadi nggak lucu. Kamu ngomong apa ya? Gitu. Itu Pak Suroso Itu. rasanya. Konco-konco biar tahu. Itulah Acting, Itu ya kalian memerankan wae loh. acting itu ya memerankan tokoh sesuai dengan apa yang misalnya begini, teman-teman sudah dapat naskah, terus tiba-tiba Pak Suroso memberikan casting, kowe dari Sultan Agung, kowe Kyai Murawari, ya sudah. Biasanya ketika saat membaca teman-teman kan terus berimajinasi. Jadi wong tuwa, rojo, ya berarti cara neleh aku kudu Gagah. Nah ini sudah mulai berpikir toh, sudah mulai membayangkan apa yang nanti akan saya perankan perankan di atas pentas. kan Itulah acting. Cara jalannya sudah ditoto. Misalnya paling mudah, Eli melakukan ini yang ini. Ini melakukan Eli, saya. Nenek melakukan Darto piye? Ini ketika saya memerankan seorang raja, mungkin caranya melakukan ya dadak ditoto, toleh, jalan aja pakai misalnya begini. Ini sudah acting. Saya bisa membedakan dengan saya yang sehari-hari sama yang saya di atas pentas menjadi tokoh. Nah, perpindahan itulah namanya acting. Tapi kalau di sandiwara, ya sah-sah saja. Misalnya, Eli ini yang ngono kae ketika saya dapat Darto, dilalah Eli ini metu. Bagi yang kenal saya mungkin Biasa. biasa, tapi bagi yang tidak kenal tetap akan ada Image. image yang beda.
Makanya di dalam teater itu bagus dan tidak itu kalau menurut saya sing delok kowe sapa sih? Kalau saya lho, kowe apik karena aku kenal kowe, tapi bagi orang yang menilai itu bagus yang tidak kenal sama sekali itu jauh lebih objektif. Makanya kemudian kenapa ada festival itu dilombakan actingnya, karena memang barangkali Ada penilaian juri tidak kenal sama sekali dia itu siapa. Neng bagi saya sebagai juri yang pernah pengalaman, gue ngerti betul kayak wong seharian ini gue acting mesti ini tak gede kabeh gitu loh. Karena pembandingnya kemudian dia hanya biasa-biasa saja ketika saya kenal dia, sementara ada orang lain yang tidak saya kenal justru lebih bagus. Yang akan saya nilai lebih bagus yang ini. Paling enggak orang yang bisa saya kenal itu ya dia harus bisa bermain lebih dari yang mungkin tidak saya kenali. Itu kalau di festival. Nah, acting kali kaya rimba wingi nek dunut ngono kae. Ya. Dene wanti iki Sandiwara iki Sandiwara basa Jawa kudu ketoprak. Pun bedake iku. Lah kowe acting nek Sandiwara iso ora? Acting ketoprak iso ora? Gitu aja. Ya. Jadi nanti barangkali dari pelatihan ini teman-teman terus iso beda. Oh, ketoprak kita takarannya semene. Saling digoreng sebelum semene. Dan nanti kalau teman-teman sudah bisa menyadari permainan yang sekian sama sekian itu, wis tak jamin suatu saat kalau dapat casting apa coba gampang. Sandiwara kecil. Kowe iki acting kok nangis, kowe nangis banget kok. Kowe iki ngopo Nangis ya karena Mbak Rina selama hidupnya. Kita kan kulit senyum. Si anu Purwanti. Purwanti. Kan langsung acting latihan nangis karena kuwi. Lah pokoknya nangis lagi. Iya. Ini kalau kuwi teman. Mesti ngomong gitu. Lah kuwi monoton jenenge. Ke zaman aku seneng kalau kuwi. Mesti nangis. Monoton sama khas beda ya. Misalnya kayak Basio atau Junedi. Basio ki yo ngono kae. Di satu sisi monoton cara apane, sing monoton ki cara apane, tapi dinamisasi dia tetap menarik, monoton yang menarik lah. Aku cok angel banget loh beda gimana. Kalau khas beda. Khas itu misalnya gini, teman-teman pernah nonton Sri Mulat Gogong misalnya ini gini. Iya. Lesi gini. Nah, ini ada ciri-ciri bahasa tubuh yang sering dipakai. Serundeng. Aku monoton, tapi Dan karena itu sudah khas setiap kali gini menghasilkan tawa gitu loh. Iya. ya misalnya nek aku biyen tak digarapi kanca-kanca. Anggris proses nyiapke produksi, nyiapke pentas terus segala macam aku ora tak digarapi aku mesti iku khas. Wis dadi kebiasaan. Saradan. Sayadan. Saradan. Jadi ciri khas bahasa tubuh yang tiba-tiba muncul tanpa kendali, tetapi itu sering terjadi. Gitu. Cahyono misalnya dialog selalu mangan gone kancane wis blender. Oh kan mesti ngono kae. Iki. Kenangan pokoknya itu. Apa meneh? Nah barangkali bisa jadi ciri khas itu muncul ya, artinya nggak tahu nanti di proses ini apakah teman-teman punya ciri khas khusus. Keluarkanlah khasnya. Iya. Yo kan wis doa ngerti lah ciri khasnya misalnya lek kelawar piye. Iya. Itu khas dan itu memang sebenarnya tulisannya nek iso malah gawe ciri khasnya dhewe. Ngecek nih. Oh, le. Kok le? Iya nek. Kayak kena ora kena. Sapa? Eneng lho. Dadi ngene. Ini. Nek a. Kosek. Apa iya? Iya. Iya nek. Iya, Nek. Itu ada lagi. Ada lagi mau niku wis pengalaman akeh banget niku. Bola-bali tak kandhakne ada lali. Hari ini bisa nemokke sing khusus. Bukannya lali Pak, justru memang konco-konco itu bisa jadi belum tahu kayak apa. Mula tak kon jelaske masalah blockingmu, actingmu, tak sering ngono. Nek saiki lagi ngerti.
Tapi rapene ngetoke kursi. Oh, ngetoke penonton. Anu mas, tanya Ya, berkaitan dengan untuk ciri khas tadi Mas Bugon misalnya tadi. Nah, sedangkan penempatannya misalkan kita mau pentas untuk ketoprak dengan pakem yang seperti itu, bagaimana menerapkan ciri khas dari masing-masing pemeran pripun ngeten iki memunculkan ciri khas. Ya sebuah pengkondisian, jadi kasih iso dikondisikan seperti darat bisa. Tapi di sisi lain juga bisa dari pemeran sendiri sing biasanya ini jadi lagian. Lagian ngopo kuwi nek sing anu tok misalnya itu ada yoga ya. Iso kadang mergo sutradara ngakon akhirnya ada ciri khas, atau memang karena ngerti-ngerti lahir saka latihan proses latihan dari masing-masing personel. Jadi bisa dibuat dalam rangka atau muncul dengan sendirinya terus. Nah, Kowe ngono terus. ini coba ini. Kowe ngono terus. Konsisten tekan rampung ini ngono kan lho. Nah, barangkali kalau itu sering dimainkan terus tiba-tiba punya satu Sing menarik, kekuatan yang menarik. Nah, nanti di pentas-pentas selanjutnya yaitu dititeni karo penonton. Akhirnya kan ciri khas itu muncul bukan karena kita menciptakan begitu saja, tapi ada apresiasi penonton bahwa kanggo nganu mesti ya, itu kan sudah ada bidikan dulu karena dia secara memori sudah inget biyen kata main ngene iki kanggo ono ciri sing ngene iki sing ra iso ucul ngono. Ya memang itu dari penonton. Kayak mesti engko lali ya. Aduh ngamuk. ciri khase rimba kuwi nek nangis mesti kaya guyu. Misalnya ngono kuwi. Tapi itu kadang ya misalnya di satu sisi neng beberapa kalangan mesti dianggap elek. Tapi ternyata respon yang penonton apik. Ya ora masalah. Kayak ora mesti kaya guyu nangis. Tapi ketika aku menarik neng penonton ya sah-sah wae. Kalau batu ini sing astagfirullah, ngono lho balik. Wah, Bebas lah kuwi tak jane. Besok kuwi arep modele ketoprakan dengan dialektika ketoprak cara berdialoge atau mengalir terus sak ketekele atau piye mungkin. Nek ketoknya anu Pak, karena kan konsepnya wis dari naskah wis Dari ketoprak. naskah. ketoprak pisan. Tapi ora masalah dari naskah ketoprak. Tapi karena ceritanya wis nganu bisa dadi ketoke kangelan belan berubah. Iya, sing kedua kan nanti sing sebut kan wis versinya wis slow, santai, realita, nah, terus ben komplit konsepnya nanti ya sing sebut sing bagian sing humoris. guyu-guyu Ora misalnya iki standarnya kuwi sing ketoprak dadi timur ya ora apa-apa lho. Cuman kan aku sok sing bingung ki pakeme mau. Nek Sultan Agung kok le humor kepiye kan yo aku le bayangke rekoso. Hal seperti ini ketika proses iki bebas. Alur nitik Sentiwangi iki wis tak bebaske neng Legundi. Kuwi pas ngangkat Mangir. Kuwi ngalah tokoh Mangir kan yo kudune iki sing bersahaja. Wibawa. Nek musuh wong dirunut lah ya ambyar. Mangir itu tetep buruk dari pinggel-pinggel. Cuman akhirnya aku yang mensikapi karena kuwi neng Yojo ki Mangir ki dianggap musuh. Jadi aku yo rada bebas. Nek Sultan aku wedi. Aku wis ora wani tenan. Nek Sultan aku nek Mangir sik wani. Cuman aku mensikapi ora tak petaske neng daerah Pajangan. Pokoke Bantul Kidul kulone aku ora wani. Ini misalnya neng Gunung Kidul anu bisa wani. Lah tokoh Mangir iki kita bayangkan tak yo kudune wis ngono kan kok berwibawa sih. Ini musuh wong dirunut. Wah, sak ketak-ketak sak pola-pola itu mulai guyu. Lah, sing nek Sultan Agung rada wedi. Humornya yang nama abdi-abdi nek Sultan Agung nek
Sultan aku ya wong pakem. Perawame. Nah, kadang-kadang kan perbaikan, nah itu salah satu manajemen produksi yang kita memperkirakan manajemen kiyak itu lengan kepiye ya manage ngono iki. Lengan tokoh iki ya dipiyake. Di bahkan yang pas Sultan Agung ya wis tau dipentas pisan itu ya tetep blender. Nang saurunge mulane tak jagan aku tetep berziarah. Saking mediku. Rakyat nang wis mangkat ziarah tetep aktornya tetep sak geluwe dhewe. Iya karena konsep awalnya memang kita cuman seperti sandiwara basa Jawa, hiburan rakyat, jadi ya ora mikir. Ya wis mikir ning maksudnya praktek iki njur tetep blender. Dan nanti interpretasi dari teman-teman, interpretasi dari Pak Roso bagaimana mau. Terus yang masalah, nah, ketika aku ketoprak, bos kostum aku monggo loh, aku just Iya. ora iso ngelangi melu mikir lho, Cahyono. Iya. 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 Tiga kan. Lulus. Gue. Orang ulos orang spray bawah. Mereka nganggo tampaknya cewek. Pernah iku anyar lho. Lagi nih ngetoprak ning kacer ono sing kubul-kubul. Apa iya? Sunan Giri. Sunan Giri yo. Kan kaos ya itu korden. Lah aku kenal Itu dende. Momen liku. Apa aku ki peranku sutradara neng kono kon melu main, dah aku yang nggo pakaian, dah sing tak nggo setaken to ules. Ules. Mboten Pak Roso nek sing versi ketoprak sing biasa dimainke. Soalnya aku enten Kiai Kajol dah. Nek dari sisi sing pun biasa di anu main ke ketoprak. Nek yang kajuran itu khusus anu ya, nitik Siti Wangi ya. Malah Nggih, kula ngerti sejarah niku nek sing liyane terus derengan. aku yo gue Periode. tapi bingung ke wong cah. Nek jenengan le mendet udu waktu Kiai Kajuran bukan masane Sultan Agung, kula ya ngalah. Wong niku yo nek sing maklumane sejarah ki yo dari mulut ke mulut iso gesah ya. Nggih. Tokoh yang ditemukan dalam napa sing kula nemokke tokoh niku. Karena kula kan sakjane ya ketika nggak saya golek referensi to, Pak. Golek informasi kok sing do ngerti sejarah. Lah, sing ngomongin kula niku salah satu peneliti sampai sekarang di itu ini masa Sultan Agung sama Kiai Kajol itu beda zaman. Nah, tokoh yang saya temukan itu cuman Sunan Kadilangu. Itu pun terindikasi Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo. Nama lain dari Sunan Kalijogo. Jadi Nganu mboten. Nek waktu Kiai Kajuran itu tok masa pun masa Amerika atau mboten Malah- masa Sultan Agung. mungkin malah Masalah dhuwure. terus terang len jojo banyu sing ngenten nglanteng niku ora waktu Masa niku dulu. lha nggih waktu ngelak Sultan Agung ngelak terus tekene dijojohke terus metu banyu niku ketoke ora masa pun masa Amerika dadi nek masa Sultan Agung pun mboten nek. ketoke mboten nggih kula Tapi melu nggih akhirnya ada yang menengahi. Niku Ya mungkin zaman- ada versi zaman- Kiai Kajol 1, 2 zaman para wali ketinggalan niku gitu Lah, zaman para wali ketinggalan anu kuwi. sing jojoh banyu niku Pokoknya itu saya Mojopahit malah. Jadi ini agak masa-masa akhir Mojopahit. Ya kasihan ini. Tapi di dalam pihak keraton sendiri, memang Kiai Kajuran itu punya porsi sing kuat kan nah nggih lantas seperti niku rak nek nabu gentong kali bersih-bersih kali niku nek ora Bersih. saking kajer mboten wani to ngoten niku ceritane Ya, Jadi sejarah itu kok anu gitu. Yuk, apa meneh yuk, ngobrol liyane. ngobrol liyane sambungi karo iki dadi ben awake dhewe iki tambah ilmu Nggih, ngeten maksudnya saya cuma berharap
ke teman-teman masalah kita mencikapi sejarah. Yo sejarah ini nah dewe SD kan tekan sekolah kuwi sejarah seakan-akan wis baku. Tapi ternyata Melayu sayur akhirnya sejarah ternyata banyak versi. Nah kita nggak usah rasa fanatik banget. Kudu ngene kudu sejarah. Dijikok sing logis sing ora marai anu wae lah. Nang TV-TV ya masalah sejarah akhirnya dirubah-rubah ternyata. Akhirnya seperti itu. Sering mau Sandiwara niku sing sakniki ten suara kena. Sinten? Bahasa Mas Anggir itu sak koncone. Mas Angger. Mas Wajan. Enggak orang dia. Yang di susuan. Susuan. Yang dulu kan ketoprak. Katin dari. Nggih. Apa wayang susuan itu? Susuan dulu. Latin baru. Tatin in the bird. Coba apa ya? Wayang. Tapi yang tatin itu wayang. Apa ya? Kamu sehari Wis entuk apa? Sultan Agung ki sapa bedane? Nika sing gede. Lalu ya Sultan Agung terus Iya, lagi Morawari. terus apa? Sultan Agung Ki Morawari. juru kiting sapa? Kita nyoplike Agus. Ikut ini surat kita. Suryo. Suro kiting. Suryo. Suryo. Boleh lagi. Ku cepat kuwi nek ono kuwi. Terus ana neh sing mban ki sapa? Nah ini Kalau gede ini kok. Rembang-bang. Lah wis ora kamu gerbuyang-guyu. Terus aku bayangin mban ki kan mesti do gede kan sik to. iki teket apa kisah ini apa ya, Mas? Terus Aku lagi Suryo aku. Suruh aku lagu. Suryo aku lagi. kuwi ana kok ning toko. Kan sama mereka kan dihadirkan. Oh, Ditambahi. Nek surah gulagul niku terbit abdi napa punggawa napa niku? itu Perane. salah satu panglima perangnya tak siapa panglima perangnya Ini Morawari ya. Iya klebu Sultan Agung. Terus tak iya. Senopati ning Mataram kembang hamilane. Dan nek Suro Kiting Iki bukan. niku ada satu versi dia itu Iya aku. asisten Sultan Agung sing masalah bab kasus sastra kan penanggalan Jawa niku sing anu nggih Surah kiting niku. mboten Sultan Agungnya cuman kan Asisten. Sultan Agung kan nggih sastrawan toh nulis banyak kasus sastra serat Widi Projo. macam-macam Sastro Jendro. Ya. lah kan Iya satu kasusnya kan tidak mungkin si Sultan Agung nulis dhewe nah itu tetep dia ini mesti masalah ide masalah konsep nuliso Suro Kiting itu Kok kayak nulis mulai dari kita. kalau mengimajinasikan itu kan jadi Kiting Mbak Landu kawin balik. Dengan film ini kan. Kan tuh kalau ngomong sama saya itu cilik. Nano nih tadi. anak Ini dia. dan kayak aku. nek zaman dhewe sekolah ki Yatman digo surah gulagul wae. Anu Apaan? Morawari ini kowe wae. mungkin ora padahal Ya, men, ketokan ki ora wari kaya ngomong ora paham lah kuwi Iki kaya kata niku mawon ta. Jadi Masalahnya naskahnya tetap mumet nih engko. Aku yakin. Festival. Ora mandi. Kok nggak engko? Surah gulagul. Lali kan, ciri khasnya lali. Meleset.
Sing tak kali ini ora ditempeli gede. Nek nek dialog karo Nyi Roro Kidul ki harus diketokke ora? Mboten. Boten. Kamu Misalnya suara bicara sendiri, bicara sendiri. Sinten sing Tetap monolog ya? Bicara sendiri aja, kayaknya belum berani. Astagfirullah. Susana ratu limo dah. Oh. Saking naskah niku nak sakjane nek kaya kula dari satu sisi pengen melempar lagi men-share lagi bahwa ketahuannya surat Nurukan Agung itu yo sekti, surat Mekah dia itu sekti, terus dialog tentang serat-serat Niti Projo segala macam itu kan menunjukkan bahwa seorang itu ya wong pinter, sastrawan, nemokke penanggalan Jawa itu kan Iya, aku nggak ada. bisa ditujukan dalam dialog. Korbannya sebelum. Wis kudu karet. Karet. Dewo. Bukan ke penonton ya toprak kajer wi, toprak RRI kan ke penonton. Mergo kula nih kok. Bubarke mriko Mas. Tapi ulang-ulang terus. Monoton niku Iya wae. monoton. Iki kalian ten mulo ki. Pulau sudah dilan ulang Kayak rumah jalan. sudah dilan. Lan gimana? Kajikan metaran itu 1 jam. Bulan baleni. Maksud kula anu kok sak misalnya tambah aku cok wedi ku harus dadi monoton niku. Lah jadi bubar penonton. sampai 1 jam lho Mas. Sak adegan kok. Pokoknya Jam 10. jam rolas sampai jam 1. Durasi keseluruhan pirang jam? 5, Mbak. Mau Dari jam 10 sampai jam 2:30. Siku aku ngawur. Penonton bubar. Sutradarane piye? Sing suwe si Pak Guru. Sing suwe niku sing Yo, mesti- ulang-ulang niku Mesti cokoke dolo romong mesti. Dengan anu, dengan apa? Tak beli sebenarnya si jual puluh tenan. Kerto yo ngulang-ulang. Yo karo anu Kemampuan sutradara ndeloke potensi-potensi wong sing seneng ngomong kudu dijagani tenan. Pulau ini tuh sutradara, namun apa nggih? Semua itu mesti digawe digawe karo lengkap. mriko bocah kajen. Lah kula namung sutradara membaca dari aku tek baca sekap naskah sing teks sing ngenten niku dadi wase pripun Mas? Wase nggih ngeten iki, wase ngeten iki pon. Manut teknik namanya. Sebelum dolo omong. Baik. Buri. Buri nih? Buri sih ono. Kuwi ora ono duwite lho. Atik nih. Siap. Nek aku kok ning panggung kok ya wis ora iso. Bukan aku dhewe Ya, kan dadi aku lah. apa ya? Sebelum Tonton tangan tok. Ya, iya ya. Kudu pengulangan motor kok terus. Wis standar banget kudu. Yang penting memahami dialog. Terus apa ya? Karakter. Lah ya iki aku ki sik mbok apa mbok. Karakter itu Malah malah akan ketenangan. Iki mbok Jadi orang itu pas proses latihan. iki mbok iki. Nah, jadi Aku we. secara karakter tenang. Biyo alah. Besok tak ada kan karo Eli itu ben cepet ngantor iku piye. Karena sing pengalaman panggung deh aku kurang di pengalaman panggung. Sing jelas ngono Mas, ketika banyak atau sering dibaca terus nanti kan ono kemungkinan apa ya gambar ki tokohnya. Imajinasi gimana? Wah, Mas iki pertanyaan. Pertanyaan aku ini tekoni. Kita minta tekok bela.
masih atom ini kok masih atom. Jadi sebenarnya dia itu punya potensi. Jadi secara sejarah ini wong tuane ya main ketoprak, jadinya darah seni sanjane wis ono. Nah, cuma apa jenenge? Kayak iki bola-balik tekon rawi. Aku jadi tuh ngurangi Buset, aku kita rekopnya saya itu kita jawab soalnya Wis esuk ra iso nang disake. Paling ora setahun wektune. Jadi kuwi ora sakit setahun. Pengen ngilangi sen to. Utangku kanca-kanca muter sampe kok balik iki wis. Bulan. Kuwi ndablek Mas jenenge Mas. nyaru tanganku tak apa sih kayak kan tak apa diri tuh yang penting itu aku Gue lah kayak ana sing kelingan terane malan. Pas ajar iki Apa? lah ngelengke wong dadi. Sopo sing Aku. Gak kelingan dhewe gitu. Aku diutang kowe ora ora to, Mbak? Iki ya Ramunia yang ora. Iki kudu bisa menjiwai. Nek apa misalnya ra iso menjiwai geser kulone. Iya. Kuwi terus terang aku wis tak pahit aku ngomong. Aku rasa sistem apa iki demi tombo kangen, ya toh? Makane harus Terima kasih. Oh ya. Terima kasih teman-teman atensinya. Ya materi ini hanya mengantarkan saja, artinya barangkali menambah wawasan, menambah pengetahuan yang mungkin selama ini teman-teman pernah mendengar terus capet-capet. Malam ini kan saya mengkonfirmasi itu dari beberapa bacaan yang saya baca, beberapa pengalaman yang saya jalani, dan beberapa pengalaman juga yang saya lakoni selama ini bermain di atas pentas. Karena memang pengalaman saya dari kuliah itu memang dulu pemeran, jadi gaweane mau main, berani menulis naskah itu kan baru berapa tahun terakhir bersama Sejuk Semut ini. Ya dulu memang berawal dari, kalau di teater isi itu kan belajarnya memang teater barat ya, modern, metode yang dipakai juga dari luar, tapi ketemu dengan Sejuk Semut ya sudah belajar lagi soal bagaimana bermain dengan bahasa ibu, bahasa sehari-hari, itu kan hal baru juga akhirnya bagi saya, yang kemudian hari ini malam ini saya tularkan, saya bagikan ke teman-teman Tombo Kangen ini. Ya suatu saat kalau teman-teman mau menularkan kembali ke generasi adik-adiknya ya monggo, artinya pengetahuan itu kan terus mengalir kayak air tuh, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Juga barangkali nanti Tombo Kangen ini juga bisa menjadi sejarah juga di sini bagi mungkin adiknya atau anaknya bapak ibu yang hari ini besok nonton loh. Dulu bapak pernah main ketoprak, ibu pernah main ketoprak, itu kan ingatan ya. Jadi seni itu salah satunya mengingat sesuatu yang dulu pernah dimainkan orang tua kita. Sama halnya mungkin pengalaman nasib dulu punya bapak ibu yang main ketoprak. Sama saya juga, dulu kecil juga melihat ibu saya menari, karena ibu saya juga menari. Seperti ada memori yang terselip di sini. Apakah ini bakat
bakat pun juga kalau tidak dilatih juga nggak jadi apa-apa. Saya lebih percaya bahwa orang yang tidak berbakat kalau dia mau disiplin latihan pasti akan lebih baik daripada yang gur jaga ke aku duwe bakat kok ning ora gelem ngelatih. Jadi yang tidak punya bakat pun kalau mau berlatih juga pasti akan sejajar lah dengan yang memiliki bakat. Jadi biasanya memang kalau sudah merasa dirinya bakat tapi tidak dilatih ya nggak akan jadi apa gitu sih. Kalau mau serius di dunia pertunjukan ya kuncinya tetap di latihan, semua pakai proses, tidak instan dadi apik gitu. Nah gitu. Begitu saja, matur suwun Pak Suroso, sudah diberi tempat untuk berbagi pengalaman sama-sama di sini. Terima kasih.